Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat kisah kasih jurusan. Semoga teman-teman semuanya sehat ya. Seperti yang sudah saya jadwalkan sebelumnya, malam ini kita akan belajar tentang kisah kasih jurusan manajemen dan kebijakan publik. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Hai Mas Hadi, hai Mas Ibnu. Seperti yang sudah saya jadwalkan tadi, kita akan belajar dengan Miss Hili dari Kagama S2 Manajemen dan Kebijakan Publik UGM. Nah, sembari menunggu Miss Hili bergabung, mungkin ada dari Mas Hadi atau Mas Ibnu yang akan mengajukan pertanyaan. Hai Miss Pipit, terima kasih. Mengenai kisah kasih jurusan, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya melalui blog pribadi dan melalui Instagram, kisah kasih jurusan sendiri kan bertujuan agar peserta didik atau calon mahasiswa di perguruan tinggi tidak salah jurusan. Salam buat Miss Hili. Ini sudah gabung Miss Pipit. Ini langsung saya gabungkan ya. Sembari menunggu Miss Hili. Nah, ini sudah gabung. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Jadi, Miss Hili kan kebetulan dari kemarin teman-teman sudah ngerti nih yang sudah gabung tentang kisah kasih jurusan. Jadi, bisa dipresentasikan langsung aja. Ini modelnya tanya jawab apa gimana nih? Tanya jawab aja ya. Oh, tanya jawab langsung. Tanya jawab aja. Oh, kirain mau menjelaskan sedikit gitu. 2-3 menit gitu. Enggak. Langsung tanya jawab aja deh biar enak. Oke. Enak gitu mungkin ya. Hmm. Makasih Miss Pipit. Amin. Halo Miss Pipit. Udah lama nggak ketemu sama guru-guru di Fast Track? Kangen juga ya di Fast Track. Langsung saja. Jadi karena langsung ke pertanyaan, apakah jurusan, karena kan Miss Lili kebetulan S1 S2-nya sama ya, linear ya. Iya, linear. Nah, ini aku manggil Miss Hili aja apa gimana nih? Boleh, bebas. Ya udah Miss Hili ya, karena udah kebiasaan di Fast Track juga. Boleh, Promosi boleh. Fast Boleh, Track Fun School. Ya. Jadi gini, apakah jurusan manajemen dan kebijakan publik ini sudah sesuai dengan niat awal, minat, bakat, dan kesukaan dari Miss Hili sendiri? Jadi nggak tahu gimana ya, mungkin karena faktor bacaan juga. Aku sejak SMA itu merasa kalau hal yang berhubungan dengan negara itu adalah hal yang wow kayak gitu. Yang aku pengen banget nih belajar di situ kayak gitu. Nah terus hal yang berhubungan dengan negara, politik kayak gitu karena mungkin juga terpengaruh dengan buku bacaan misalkan. Terus karena itu dan juga melihat kebetulan kakakku juga manajemen dan kebijakan publik. Jadi Wow. waktu itu aku jadi kayak ini kayaknya nih manajemen dan kebijakan publik ini jadi list utamaku deh untuk masuk kuliah jurusannya gitu. Makanya waktu itu aku ngerasa kalau setelah keterima di manajemen dan kebijakan publik, waktu itu aku jalur undangan, alhamdulillah kayak wah aku udah ini nih udah berada di jurusan yang aku pengen kayak gitu. Hmm. Kalau boleh tanya, jadi gini, tadi kan Miss Hili mengatakan kalau list jurusan pertama itu adalah manajemen dan kebijakan publik. Itu dulu langsung di UGM kan ya? Iya langsung di UGM. Oh iya. Apakah ada list-list yang lain? Ada yang kedua itu aku memilih politik pemerintahan. Ini berhubungan tadi ya karena aku ngerasa kalau negara itu adalah hal yang wow kayak gitu dan manajemen dan kebijakan publik itu salah satunya adalah mengatur tentang mempelajari tentang pemerintahan dan salah satu pemerintahan itu
yang apa yang mengelola ya negara itu sendiri, pemerintah pusat daerah itu sendiri gitu. Hmm. Jadi yang kedua, waktu itu aku memilih politik dan pemerintahan. Tapi Oh, terimanya di yang manajemen dan kebijakan publik yang di urutan pertama. jalur senam PTN, SBMPTN, Undangan itu apa ya dulu ya sebutannya ya? Kayaknya SNMPTN. SNMPTN. Iya. Kita Waktu itu Mbak kan 2000 14, Misili 2013. 14. Oh, 14. Masih ada kayaknya SNMPTN. Iya masih. Waktu itu senam PTN masih dibuka untuk seluruh siswa. Kalau sekarang kayaknya udah diseleksi di sekolahnya masing-masing ya untuk seluruh undangan. Jadinya nggak semua Hmm. siswa apa punya kesempatan untuk ikut jalur undangan. Manajemen dan kebijakan publik itu kalau SBM masuk ke apa? Saintek atau Sosum? Soshum. Sosum. Masuk di Soshum. Berarti Fakultasnya kalau di UGM juga ilmu sosial dan politik. kalau Misili sendiri dulunya IPA atau IPS? IPS kebetulan. Jadi udah sejalur gitu. Iya, linear, linear, sangat linear sekali dari SMA berarti ya. Iya. Langsung saja, apakah ada tokoh idola yang menjadi motivasi tersendiri bagi Misili? Di bidang apa nih? Bidang MK, manajemen dan kebijakan publik. Ya, misalnya. Atau yang lain nggak apa-apa sih? Kalau aku tokoh idola di bidang manajemen dan kebijakan publik itu baru tahu ketika udah masuk kuliah. Aku mengidolakan dosenku, dua dosenku, yang kebetulan beliau merupakan guru besar di ilmu sosial dan politik. Yang pertama adalah Pak Sofyan Effendi. Beliau pernah menjabat sebagai rektor UGM di tahun 2002. Dan kenapa kok aku kagum dengan beliau? Karena pemikiran beliau di ranah administrasi negara. Administrasi negara itu nama lamanya manajemen dan kebijakan publik. Di ranah Oh, administrasi gitu. negara itu sudah sangat uh, menelurkan gagasan-gagasan yang sangat luar biasa, banyak bukunya. Terus beliau selain direktur UGM juga beliau pernah menjabat sebagai kepala KASN, Komisi Aparatur Sipil Negara. KASN Wow. ini apa lembaga yang khusus untuk mengatur tentang ASN di Indonesia. Gitu. Jadi itu yang pertama, Pak Sofyan Effendi. Dan beliau di UGM di Visipol sendiri itu mengajar MKP itu hanya khusus S2. Jadi aku dapat mata kuliah beliau itu hanya 1 semester di S2. S1-nya aku nggak ketemu beliau. Lalu yang aku idolakan selanjutnya itu adalah almarhum Profesor Agus Duwiyanto. Beliau sudah almarhum, aku belum pernah diajar oleh beliau, diberi materi secara langsung oleh beliau, tapi pemikiran-pemikiran beliau tentang administrasi negara, kebijakan publik itu udah sangat memberikan kontribusi yang nyata untuk Indonesia. Dan bukunya banyak, makanya dua tokoh itu merupakan tokoh di bidang kebijakan publik yang sangat aku idolakan. Kebetulan, alhamdulillahnya aku pernah diajari salah satunya oleh Prof. Sofyan Effendi. Masya. Oh, jadi untuk tahu tokoh itu menjadi idola waktu kuliah di UGM. Ya, waktu udah masuk di manajemen dan kebijakan publik. Waktu Hmm. sebelum aku masuk di UGM kan, aku cuman kagum dengan negara, dengan pemerintahan. Tapi aku belum tahu seluk-beluk manajemen dan kebijakan publik itu tokoh-tokohnya siapa sih, kayak gitu. Makanya aku baru Hmm, baru punya tokoh idola di bidang kebijakan publik itu ketika sudah kuliah. gitu. Jadi gini, langsung saja ke sejak kapan sebenarnya Miss Hili sendiri mempersiapkan diri untuk ngambil manajemen dan kebijakan publik di UGM. Maksudnya kan misalnya dari jalur undangan berarti kan dengan nilai yang sangat amat baik nih kalau masuk jalur undangan UGM juga gitu. Itu gimana prosesnya? Um, yang pasti kalau jalur undangan itu dilihatnya dari kelas 1 ya dulu. Tapi aku nggak tahu dengan sistem sekarang.
Kalau dulu itu dilihatnya dari kelas 1, kebetulan ya punya prestasi lah di bidang akademik pada waktu SMA dulu. Jadi persiapannya ya nyicil dari kelas 1 waktu itu. Gimana caranya kalau kesehariannya ya ngerjain tugas, kalau ada ujian sebisa mungkin yang terbaik, terbaik, terbaik maksudnya sebisaku yang terbaik kayak gitu. Ya, Dari kelas 1 sih, karena lewat jalur undangan. iya. Oh, berarti untuk gini, eh, ada niatan untuk masuk UGM langsung dengan jurusan itu udah dari kelas 1 atau memang gimana? Kelas Kalau 1 itu? untuk di MKP sendiri itu aku milih-milihnya dari kelas 2 mungkin. Kelas 2 naik ke kelas 3 itu aku baru oh ini deh. Pertama ini aku pengen MKP, kedua pengen politik pemerintahan. Itu di kelas 2 mau ke kelas 3. Itu kan baru udah ini ya. Kalau SMA itu kalau dari apa perpindahan kelas 2 kelas 3 itu udah mulai biasa guru konselingnya apa Iya. namanya mensosialisasikan kira-kira kalian mau kuliah di mana nih kayak gitu kan. Nah, itu aku baru Hmm. mulai pengen masuk di manajemen dan kebijakan publik di urutan pertama. Yang keduanya waktu itu politik pemerintahan. Oh, gitu. Jadi gini, karena Misili sendiri ada apa ya, kakak yang di jurusan yang sama, maksudnya lebih dulu, Mm-mm. itu berarti kan sudah mempelajari resiko-resiko nanti yang akan dihadapi di sana. Nah, ini apakah ekspektasinya juga sesuai gitu apa gimana? Jadi keuntungannya punya keluarga yang di satu prodi itu adalah bukunya udah punya. Oh, Bukunya gitu, udah ya bener. punya. Jadinya waktu aku pertama kali masuk, ya udah jadinya aku langsung pinjem buku dari keluargaku itu, dari kakakku, dan ekspektasiku ya seperti yang aku pikirkan. Kalau di awal-awal kalau di awal-awal masuk tuh SMA kan aku kepikirannya wah MKP manajemen dan kebijakan publik atau administrasi negara kan namanya. Sampai sekarang pun kalau misalkan di lowongan-lowongan kerja pasti tulisannya MKP atau AN kayak gitu, administrasi negara. Wah itu pasti ini nih apa membicarakan tentang negara, membicarakan tentang pemerintahan kayak gitu. Ketika masuk ya memang kita membicarakan tentang pemerintahan, tetapi pemerintahan yang dikelola oleh pemerintah itu sendiri, oleh LS, LSM bisa ikut andil di dalamnya, bisnis juga ikut, area bisnis juga bisa ikut andil di dalamnya. Jadi waktu aku masuk, perbedaannya yaitu, oh ternyata yang mengurus pemerintahan, yang punya andil di pemerintahan itu nggak cuma pemerintah pusat dan daerah, tapi dari sektor bisnis bisa, dari sektor LSM bisa gitu. Jadi lebih kayak akan apa ya, lebih kayak akan informasi sih setelah aku tahu masuk, setelah aku tahu beberapa uh, waktu di kuliah di MKP, aku jadi tahu lebih banyak terkait tentang pemerintahan itu seperti apa. Beda ekspektasinya seperti itu. Tapi beda ekspektasi ini bukan menyesal ya, tapi lebih Iya. lebih tahu lebih banyak gitu. Oh, gitu. Jadi ke arah positif gitu ya. Lanjut, mengapa harus di UGM? Apakah MKP itu hanya ada di UGM atau gimana nih Mbak Ili? Kebetulan aku sendiri baru tahu ada jurusan kebijakan publik setelah S2. Jadi Oh iya. karena iya, jadi yang kan biasanya kalau di kebetulan kan aku di kampung nih ya. Jadi yang diketahui hanya jurusan-jurusan pendidikan, terus jurusan-jurusan tertentu lah kayak gitu yang umum banget, misalnya yang kebidanan kayak gitu. Jadi perlu nih untuk pelajar-pelajar tahu MKP itu ada di mana saja, terus yang memang udah lama dan profnya itu jadi apa ya, prof rujukan gitu di mana gitu. Ini aku kalau ditanya MKP ada di mana, berarti aku kayaknya lebih enak untuk cerita flashback dulu ya. Oh ya, oke. Jadi kan kayak yang tadi aku bilang nih, manajemen dan kebijakan publik itu di UGM nama lamanya adalah administrasi negara. Iya. Eh, Kalau administrasi negara itu ada di banyak tempat. Ada di biasanya
di kampus-kampus itu namanya kalau nggak administrasi negara, ya administrasi pemerintahan. AN atau AP kayak gitu kalau disingkat. Nah, di UGM pun dari awal berdiri prodi administrasi negara hingga tahun 2000-an lah, mungkin 2006 apa 2000-an awal, itu akhirnya diubah namanya dari administrasi negara menjadi manajemen dan kebijakan publik. Nah, kenapa sih kok diubah kayak gitu? Kalau kita lihat di KBBI lah mudahnya, kata administrasi sendiri itu kan adalah apa ya, mengatur. Nah, kalau administrasi negara itu berarti kan mengatur negara. Dulu streamnya di administrasi negara itu yang mengatur negara adalah pemerintah saja, pemerintah pusat, pemerintah daerah. Nah, makin ke sini kan berkembang nih, ternyata yang mengatur negara itu tidak hanya pemerintah pusat dan daerah, tetapi yang tadi yang aku bilang ada sektor bisnis, ada sektor LSM, ada sektor citizen. Jadinya di sini berubah streamnya. Jadi di tahun 2000-an awal itu diperluas menjadi dan diubah namanya menjadi manajemen dan kebijakan publik. Jadi yang dipelajari adalah bagaimana kita memanage suatu pemerintahan dan membuat suatu kebijakan publik untuk negara dengan stream bisa dari pemerintah pusat daerah, bisa dari sektor bisnis juga terlibat di dalamnya dan juga sektor citizen atau LSM itu sendiri. Nah, jadi kalau kenapa kok pasti di UGM? Kalau MKP sendiri saat ini hanya ada di UGM. Manajemen dan kebijakan publik sendiri hanya ada di UGM karena UGM yang mempelopori berubahnya nama itu. Tapi kalau di tempat lain, ya ada MKP tapi dengan stream lamanya, dengan nama administrasi negara atau administrasi publik. Kenapa kok ingin di UGM? Karena bukan MKP-nya sih waktu itu dulu, karena UGM-nya sih. Oh. Ya, jadi waktu itu aku bercita-cita masuk di UGM. Pertama aku bercita-cita masuk di UGM dan aku mencari jurusan yang tadi berbau dengan negara dan berbau dengan pemerintahan. Makanya aku memilih MKP itu sendiri. Tapi kalau sampai sekarang MKP ada di mana? Adanya di UGM, nama Manajemen dan Kebijakan Publik itu sendiri. Aku baru tahu ada S2 di UIN Sunan Kalijaga. Tapi aku lupa itu nama lengkap dari prodinya apa. Tapi berhubungan dengan kebijakan publik. Itu di S2 UIN Sunan Kalijaga Jogja. Tapi kalau S1-nya belum ada di UIN Sunan Kalijaga. Gitu. S2 yang di UGM, di UIN, itu yang aku tahu Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik. Ya, itu maksudku. Soalnya kalau di UIN biasanya kan ada Islam-Islamnya nih, kayak aku misalnya sejarah kebudayaan Islam gitu. Iya, dihubungkan dengan Islam. Gitu. Terus untuk yang selanjutnya, setelah lulus, apakah memang akan di Jogja atau kemana nih Mbak Ili gitu? Miss Ili, lupa. Aku kayaknya sih di Jogja aja. Memang asli Jogja ya, Miss Ili? Ya, asli Jogja. Kuliah di Jogja, nggak merantau. Jadi aku kerjanya sih kepikirannya di Jogja. Dan kebetulan sekarang udah jadi peneliti di Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta sambil daftar dosen juga. Oh, jadi di UNU sekarang ya? Yap, jadi peneliti di sana. Keren. Lanjut. Karena bersyukurlah ya asli Jogja, kembali ke Jogja gitu. Langsung ke pertanyaan selanjutnya. Apakah jurusan MKP ini sudah sangat baik dan tepat untuk Misili sendiri? Kalau untuk aku sih iya, karena itu dari awal yang tadi aku bilang, aku dulu pas SMA pemikiranku kalau aku mempelajari tentang negara dan pemerintahan itu adalah hal yang wow buat aku. Tapi ketika sudah mulai berkembang cara pikirnya, kenapa kok menurutku aku tepat di manajemen kebijakan publik? Karena aku suka untuk mengelola suatu negara, untuk membuat merancang kebijakan. Baik itu dari sisi pemerintah pusatnya atau dari LSM-nya.
Karena walaupun orang masuk ke manajemen kebijakan publik, itu dia setelah lulus juga sangat bisa untuk berkiprah di dunia LSM. Karena kan Hmm. LSM itu sangat berkaitan dengan mengubah sesuatu ya, yang diubah ya Ya, kebijakannya kayak gitu. Jadi sekarang aku merasa tepat ada di manajemen kebijakan publik karena aku suka hal berbau tentang kebijakan, tentang mengelola suatu negara gitu. bersyukurlah Mbak sudah tepat jurusannya. Iya, Lanjut, karena itu jarang sekali, ya nggak jarang sih sebenarnya, tapi memang karena yang merasa salah jurusan itu banyak sekali juga gitu. Ternyata betul. yang tepat juga banyak gitu. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, eh, apa saja yang dipelajari? Ini yang S1 aja Mbak, karena ini targetnya eh, pelajar, Anak-anak SMA ya. sasarannya maksudnya, ya sasarannya pelajar. Jadi apa saja yang dipelajari di manajemen dan kebijakan publik, terus apakah gaya belajarnya sama seperti di universitas-universitas lain gitu. Jadi di UGM tuh kayak mana gitu, maksudnya model pendidikannya, model pembelajarannya seperti apa gitu. Untuk pertanyaan pertama dulu. Nanti yang kedua aku diingetin ya kalau lupa. Yang pertama Oke, itu apa yang dipelajari di manajemen dan kebijakan publik? S1. ya. Aku belajar terkait tentang bagaimana mengurus suatu organisasi. Organisasi di sini itu bisa ditempatkan sebagai organisasi Indonesia negara atau organisasi di sektor bisnis atau organisasi di sektor lain lah kayak gitu. Jadi kalau di manajemen dan kebijakan publik itu dulu ada dua dipisah jadi dua, manajemen publik dan juga kebijakan publik. Kalau manajemen publik itu lebih ke hal memanage, mengatur organisasi baik itu bisnis maupun maupun negara. Lalu kebijakan publik itu lebih berfokus kepada gimana sih kita untuk mengelola negara, untuk membuat suatu kebijakan dari formulasi atau formulasi itu dari merencanakan, membangun kebijakan hingga nanti dikoreksi, dievaluasi kayak gitu. Jadi yang dipelajari ya misalkan kayak teori organisasi itu untuk memanage organisasi publik, terus habis itu juga ada tentang teori penyusunan kebijakan atau kalau bahasa MKP-nya formulasi kebijakan. Lalu setelah disusun kan dilaksanakan. Nah, bahasa MKP-nya adalah implementasi kebijakan. Lalu setelah dilaksanakan kan ada koreksi, bahasa MKP-nya adalah evaluasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan. Jadi yang dipelajari ya seputar itu. Lalu juga seputar bagaimana sih kita eh, apa mengupayakan perubahan kebijakan itu misalkan dari sisi LSM kayak gitu. Nah, itu juga kita bisa mempelajari tentang advokasi kebijakan. Jadi gimana sih kalau kita mau mengadvokasi kebijakan, mau mengupayakan adanya perubahan kebijakan, kalau diubah dari bawah itu dari masyarakat, itu gimana sih caranya? Nah, itu kita belajar di sini di manajemen kebijakan publik. Jadi sisi membangun negara dari LSM ada, dari sisi sektor bisnisnya ada, dari sisi uh, pemerintah pusat dan daerahnya juga ada. Gitu, Mbak. Oh gitu. Untuk gaya belajarnya, apakah sama dengan Gaya jurusan-jurusan yang lain? Emang gaya belajar itu kayak gimana sih maksudnya? Kayak misalnya lebih ke kayak gini. Jadi gaya belajar itu apakah ya sama seperti pada umumnya, kayak presentasi, tanya jawab, gitu-gitu kan. Itu kalau pada umumnya. Misalnya nih kalau di kebidanan kan juga ada, ini aku bahas perbandingan jurusan tadi ya. Kalau di kebidanan kan ada praktek nih, kayak gitu, ada praktikum gitu. Nah kalau di sejarah kebudayaan Islam itu, kalau aku itu ada kayak penelitian mini riset kayak gitu. Terus hasil dari mini riset itu dibuat karya, misalnya bikin miniatur kayak gitu. Jadi apakah ada tambahan-tambahan lain selain pembelajaran di dalam kelas? Waktu itu kita pasti ada pembelajaran di luar kelas, kayak misalkan turun lapangan, riset, kayak gitu. Waktu Hmm. itu kami sekelas pernah ke Wonosobo,
ke Dieng, kita belajar tentang gimana sih pengelolaan masyarakat di situ dengan lingkup desa wisatanya ya, Dieng. Dengan lingkup apa lokasi wisatanya tuh kayak gimana sih kayak gitu. Jadinya kita belajar untuk memanage suatu organisasi ya langsung ke sana desa wisata tadi Dieng kayak gitu. Lalu juga kita Hmm. belajar terkait tentang apa uh, belajar magang-magang di ini perusahaan kayak gitu. Tapi selebihnya sama seperti jurusan lain, presentasi, terus ya belajar di kelas kayak gitu. Sama, kurang lebihnya sama. Oh, gitu. Lanjut lagi, selain ya misalnya pasti ya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan MKP itu ada gitu. Apakah ada skill-skill lain yang Nisili dapatkan, tapi ternyata itu di luar dari tema jurusan gitu misalnya? Apa ya? Hmm, aku belajar untuk ini sih, aku belajar untuk mengubah sesuatu kayak tadi kayak advokasi kebijakan. Jadi meskipun aku ada di jurusan yang kalau dalam sekali dengar manajemen dan kebijakan publik itu khasnya adalah pemerintah apa sangat ASN lah, sangat aparatur sipil negara lah gitu. Tapi ternyata di sini aku belajar untuk bagaimana sih cara berpikir dari LSM itu sendiri, dan cara berpikir dan cara gerak dari LSM itu sendiri untuk advokasi kebijakan misalkan. Jadi waktu itu aku kan juga kebetulan ikut gerakan ekstra mahasiswa, organisasi ekstra mahasiswa. Dan di situ aku jadi mencocokkan nih, ternyata yang aku lakukan di organisasi ekstra mahasiswa ini, gerakan mahasiswa ini, ternyata kalau disambungkan ke apa mengubah suatu pemerintahan itu sama ya kayak di MKP kayak gitu sih. Jadi di sini aku karena aku backgroundnya juga ketika mahasiswa ikut gerakan ekstra kampus, jadi aku kayak ngerasa wah ternyata untuk membangun negara ada harapan membangun dari bawah, membangun dari apa dari bottom up, dari grassroots kayak gitu. Gini, tadi kan di MKP kan udah nih jurusan S1-nya. Nah, pas S2 apa alasan Misili sendiri melanjutkan S2 di. Um, Kenapa kok aku mau dosen yang sama? Alasannya agak praktis sih, karena aku ingin menjadi dosen. Kalau dosen itu apa lebih mudahnya apa ilmunya diterimanya yang linear. Tapi setelah aku masuk di S2 ini, aku melihat karena aku S1 dan S2-nya di Universitas Gadjah Mada ya, di satu lokasi. Mungkin kalau aku S1 dan S2-nya di beda lokasi, meskipun jurusannya linear, mungkin ada perbedaan ilmu kayak. Tapi kalau yang dua di UGM itu sendiri, bedanya adalah kalau di S1 tuh teori tentang manajemen kebijakan publik semuanya dipelajari di S1. Oh, S2-nya terus? aku nggak terlalu banyak menambah teori, tetapi lebih menambah aplikasinya seperti apa. Misalkan, bagaimana cara mengatur negara di Australia, bagaimana cara menyelesaikan masalah publik, misalkan kayak transportasi atau bencana alam di negara lain itu seperti apa sih. Terus kalau diimplementasikan di Indonesia itu cocok atau enggak sih kayak gitu. Jadi lebih kepada apa memperkaya contoh aplikasi kalau di S2. Kalau di S1 lebih kepada teori. Tapi sekali lagi ini karena aku S1 dan S2-nya di tempat yang sama ya, di Universitas Gadjah Mada. Tapi kalau teman-temanku yang aku tanyakan, itu mereka hmm, lebih beda sih experience-nya karena mereka dari kampus lain masuk ke UGM, masuk meskipun linear, meskipun di sana mereka administrasi negara atau administrasi publik dan di sini masuk di manajemen dan kebijakan publik, tapi ada yang berbeda.
Itu kalau teman-temanku. Tapi kalau aku lebih kepada memperkaya contoh kalau di S2 ini. Oh gitu. Lanjut, ini mungkin pertanyaannya S1, karena kita juga bicara prospek kerjanya sebenarnya apa saja nih, Miss gitu. Bisa diulangin nggak? Agak nyendat-nyendat, Miss Oh Ama. gitu, oh, ya. Jadi kan kebetulan Miss Ili sendiri kan ngambil S2 lagi karena ingin menjadi dosen. Mm-mm. Jelas nggak? Nah, terus habis itu untuk pelajar-pelajar SMA yang akan ke MKP dan UGM misalnya, tapi ternyata tidak bisa S2 misalnya atau tidak berminat atau masih menunda untuk S2, itu prospek kerja dari lulusan S1 MKP itu sendiri kemana? Kayak gitu. Jadi itu kan sangat Ya. penting ya karena alasan Mm-mm. praktis itu tadi. Jadi yang aku rasakan manajemen dan kebijakan publik itu adalah ilmu aplikatif. Karena ilmu Ya. aplikatif, maka peluang kerjanya sangat banyak, terutama terkait tentang pengelolaan suatu negara kan. Tadi yang sudah sempat aku sebutkan, itu ada dua lembaga khusus untuk yang berhubungan dengan administrasi negara. Yang berhubungan dengan mengatur pemerintahan dari segi aparatur sipil negara. Misalkan kayak lembaga administrasi negara, ada LAN namanya. LAN itu lembaga administrasi negara itu untuk memberikan pendidikan kepada seluruh aparatur sipil negara di Indonesia. Lalu ada juga namanya KASN atau eh, Komisi Aparatur Sipil Negara. Itu untuk mengatur atau mengawasi kode etik aparatur sipil negara itu sendiri. Nah, dari dua lembaga ini itu sangat menampung, dari namanya juga udah linear ya, sangat menampung lulusan dari administrasi negara, administrasi publik, atau manajemen dan kebijakan publik. Lalu selain dari LAN, selain dari KASN, juga ada sekarang lagi sangat banyak profesi analis kebijakan. Jadi konseling konsultan kebijakan juga banyak. Jadi gimana sih kita itu memberikan pandangan-pandangan untuk membangun suatu kebijakan itu gimana sih? Itu sangat banyak. Di setiap provinsi pun juga ada bagian-bagian analis kebijakan di pemerintah daerahnya mereka. Di pemerintah se apa lingkup nasional pun analis kebijakan itu ada di setiap kementeriannya kayak gitu. Jadinya sangat banyak peluang pekerjaan ketika itu teman-teman dari S1 langsung bekerja. Selain itu juga ada ASN peneliti itu sendiri gitu. Jadi banyak peneliti, dosen, S. lembaga Oh, gitu. LAN, KASN, pemerintah daerah, pemerintah pusat, analis kebijakan, konsultan kebijakan gitu. Karena ini ilmu praktis, jadinya banyak sekali peluangnya untuk apa? Untuk diterima kerja setelah S1 gitu. Oh, ya. Jadi gini, lanjut mungkin karena masih ada waktu. Kalau untuk lulusan dari MKP yang dari S2 itu sendiri prospeknya sama juga atau ada tambahan lain nih, Miss gitu. Tambahannya dosen. Oh, tambahannya tapi dosen gitu. tapi selain itu sama, tapi ya kalau lulusan S2, kalau misalkan mau masuk di lembaga pemerintahan pasti golongannya lebih tinggi daripada golongan S1 pasti. Oh, gitu. Untuk jadi peneliti di bidang MKP atau di bidang kebijakan publik bisa S1 kan? Ya, Miss. Bisa, bisa Terus untuk menjadi tergantung. konsultan manajemen dan kebijakan publik itu dari S1 juga bisa. Bisa, tapi pasti step by step ya ininya golongannya. Iya. Oh gitu. Oke, oke, oke. Dari saya sebenarnya sudah cukup pertanyaan, semua pertanyaan sudah terjawab dengan sangat lengkap dan detail gitu. Apakah Miss Yili selaku
peneliti, juga kalau tidak salah asisten dosen, juga pengajar. Ada pesan nih untuk pelajar-pelajar yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi, khususnya di jurusan manajemen dan kebijakan publik. Jadi untuk teman-teman adik-adik SMA, kalau yang memang suka dengan bahasa negara, suka dengan bahasan tentang pemerintahan, kayak merasa wow terkait tentang negara, pemerintahan, kebijakan, teman-teman bisa untuk menjadikan manajemen dan kebijakan publik itu menjadi tujuan dari prodi teman-teman ketika teman-teman kuliah. Nah, di sini teman-teman itu bisa belajar terkait tentang bagaimana mengelola negara, bagaimana membangun suatu kebijakan kayak gitu. Dan juga baiknya nilai plusnya adalah ketika teman-teman itu ingin menjadi aktivis ketika mahasiswa, mata kuliah di manajemen dan kebijakan publik itu sangat relate kok dengan kegiatan teman-teman di aktivisme mahasiswa itu sendiri. Karena kan juga goals-nya aktivis itu kan mengubah sesuatu, dan mengubah sesuatu itu lebih efektif ketika itu diubah dalam tataran nasional, dalam tataran kebijakan. Nah, jadi teman-teman apapun keinginannya ketika mahasiswa, keinginan menjadi aktivis mahasiswa ataupun pure di kuliah aja, itu teman-teman tentang manajemen kebijakan publik itu sangat relate dengan kesukaannya. Ini ada nih yang nanya. Oh iya, ini yang saya tanyakan semenjak baru kuliah, akhirnya terjawab di sini. Alhamdulillah, terima kasih. Siap, Mas YF Aji. Barangkali ada yang ditanyakan teman-teman yang lagi nonton live Instagram. Teman yang lagi bergabung, ada pertanyaan untuk Misili? Gimana? Enggak, barangkali dari teman-teman ini ada yang mau bertanya gitu ke Miss gitu sebelum ditutup. Yeah. Mungkin dengan siapa ini? Yevaji. Kayaknya ini dari kebijakan publik juga. Ya, ini yang saya tanyakan semenjak baru kuliah, akhirnya terjawab di sini. Alhamdulillah. Gak tahu ini siapa, tapi kalau di aku sih Miss Ama yang agak kurang lancar. Muter. Nah, kalau di sini Miss Lily muter-muter di sini. Oh ya? Oh, mungkin itu saja karena sepertinya tidak ada pertanyaan dari teman-teman. Saya sangat amat berterima kasih karena Miss Lily sudah memberikan waktunya untuk menjadi kurang lebihnya. Mohon maaf, ini saya tutup ya. Terima kasih ya Miss Lily ya. Wassalamualaikum. Terima kasih juga Miss Ahmad. Terima kasih semuanya yang sudah nonton. Ya, terima kasih. Ini langsung saya share ke blog sama YouTube ya, Miss Lily. Siap. Ya, oke. Kurang lebihnya saya selaku moderator, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pamit juga. Terima kasih.